Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenwangi Sidoarjo. Pada satu ketika di majelis Rasulullah SAW yang dihadiri oleh para sahabat, mendadak datang seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya putih sekali, tapi para sahabat yang hadir pada saat itu tidak ada satupun yang mengenalnya. Kalau tamu tadi yang datang adalah orang dekat yang tinggal di sekitar Madinah, para sahabat yang datang pada saat itu pasti mengenalnya. Tapi kalau orang ini datang dari tempat yang jauh, pasti kelihatan bekas perjalanan jauh yang tidak mungkin rambutnya demikian hitam tanpa debu, yang tidak mungkin bajunya putih bersih tanpa kotor oleh debu. Nah, itu yang bergelanjut di pikiran para sahabat yang datang pada saat itu. Apalagi tamu ini menunjukkan perilaku yang aneh. Setelah mengucapkan salam, dia duduk dekat dengan Nabi, bahkan menyentuhkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi. Perilaku itu sungguh tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, seberapapun sahabat itu dekat dengan Nabi. Para sahabat sangat menghormati dan memuliakan Nabi. Ketika ada di majelisnya, jarang para sahabat itu yang berani mengangkat kepalanya. Semuanya tertunduk dan memperhatikan bukan hanya setiap kata Nabi yang akan muncul dari lisan beliau yang mulia, tapi seakan-akan setiap nafas yang keluar dari Nabi ingin para sahabat itu memperhatikannya. Tapi tamu ini sungguh sangat aneh. Para santri, siapa tamu ini dan apa yang dilakukannya? Baik, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Saya harap vlog-vlog baru yang mampir di jendela gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, vlog yang informatif. Syukur menjadi tuntunan bagi kalian untuk memberikan bekal-bekal kecil menjalani kehidupan, karena setiap perbuatan sekecil apapun itu nanti akan kita lihat dampaknya di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan di akhirat kelak. Maka jangan biarkan perbuatan sekecil apapun dan tanpa ilmu, tanpa kesungguhan, tanpa keikhlasan. Para santri, tamu tadi bertanya kepada Nabi tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab bahwa Islam itu adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika mampu. Setelah dijawab oleh Nabi, orang ini berkata, "Sodakta, kamu benar." Para sahabat yang datang heran, orang ini bertanya setelah dijawab
dia membenarkan seakan-akan dia sudah tahu jawaban itu. Kemudian orang tadi bertanya lagi tentang iman. Kemudian Nabi menjawab bahwa iman itu adalah membenarkan, meyakini tentang Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, dan iman juga terhadap hari akhir, iman terhadap qada dan qadar Allah, baiknya qadar dan buruknya qadar. Sekali lagi tamu tadi mengatakan, "Shadaqta, kamu benar ya Rasul." Sahabat yang datang heran. Tapi tamu tadi seakan-akan tidak menghiraukan reaksi para sahabat yang penuh tanda tanya. Maka orang tadi bertanya lagi tentang apa itu ihsan. Nabi menjawab, "At-ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ketika kalian beribadah, seakan-akan kamu melihat Allah, walaupun kamu tidak bisa melihatnya, Allah pasti melihat kalian. Para santri, orang tadi bertanya lagi tentang kapan kiamat itu. Kemudian Nabi menjawab, "Saya tidak lebih tahu ketimbang sampean." Orang tadi menjelaskan lagi, tanya lagi, apa kira-kira tandanya? Maka Nabi kemudian menjawab, kalau ada perubahan sosial yang luar biasa, sehingga ada pembantu melahirkan anak tuannya, kalau ada orang yang miskin, jarang pakai sandal, jarang pakai baju, kemudian mendadak menjadi kaya, dan tinggi-tinggian di dalam hal bangunan. Para santri kemudian orang-orang diam sejenak. Kemudian Nabi bersabda kepada para hadirin, para sahabat yang datang, siapa orang tadi? Orang tadi setelah selesai bertanya langsung pergi. Kemudian para sahabat saling memandang dan menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya pasti lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang datang, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril yang sedang mengajarkan tentang agamamu. Para santri, malaikat Jibril datang menjadi seorang laki-laki kepada Rasulullah, pura-pura bertanya, sebenarnya ingin mengajarkan kepada para sahabat tentang apa itu Islam. Islam adalah amaliyah dohir yang harus dilengkapi dengan iman, karena amaliyah batin kita tidak bisa menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa, membayar zakat tanpa keyakinan. Maka kita diajarkan tentang Islam, diajarkan tentang iman, juga diajarkan tentang ihsan, agar kita memiliki cara pandang bahwa Allah senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Sikap seperti itu akan memberikan landasan yang sangat kokoh akan munculnya perbuatan-perbuatan yang positif. Karena kita ingin setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun sikap kita menjadi bagian persembahan kita, bagian dari ketundukan kita, bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita juga sudah menaikkan kontrak bahwa
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ihsan sebenarnya menjadi semacam landasan yang kuat yang selalu menyadarkan kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama harus dengan ilmu, yang kedua harus dengan segala kesungguhan, yang ketiga harus dengan segala ketulusan. Apalagi kemudian diingatkan tentang hari kiamat, bahwa dunia ini sebentar, dunia ini tidak abadi, dunia ini berubah, dan kita semua ada di dalam barisan antrian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang sudah menghadap Allah, sebaik apapun dia di dalam kehidupan dunianya, pasti ada penyesalan. Ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin menyempurnakan ibadah yang dulu pernah dilakukannya, dan pengen mereka kembali ke dunia. Para santri, saya, kalian sekarang masih ada di dunia. Kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk melandasi kebaikan itu dengan ilmu, kesungguhan dan ketulusan, sehingga hari-hari kita adalah hari yang kita hiasi dengan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Saya yakin seperti Allah firmankan, ketika kita berbuat baik kepada siapapun, hakikatnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ketika kita membatasi kebaikan, sama juga kita membatasi kebaikan untuk diri kita sendiri. Maka berbuat baiklah di mana saja, kepada siapa saja, dan apa saja, tanpa batas. Maka kebaikan itu akan kita dapatkan di mana saja, kapan saja, dari siapa saja, dan apa saja, tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.